Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Yudhistira, NIM 200306074 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Nomor 1 yaitu sistema digestoria pada kelinci. Seperti pada gambar yang telah kita gambar sebelumnya. Ya. Pada gambar tersebut, nomor 1 itu menunjukkan kelenjar air liur yang berfungsi sebagai tempat memproduksi air liur. Kemudian yang nomor 2 tersebut adalah duodenum, tempat mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian nomor 3 yaitu pankreas, tempat memproduksi enzim untuk mencerna makanan. Kemudian nomor 7 itu ada ileum, tempat menyerap zat-zat makanan. Kemudian nomor 5 itu ada sekum, menyerap sisa air dan garam. Kemudian nomor 6 itu ada kolon, tempat menyerap air dari feses. Kemudian nomor 7 itu ada feses, yaitu sisa makanan. Kemudian nomor 8 itu ada rektum atau tempat penyimpanan feses sementara. Ya, kemudian adalah bagian-bagian dari rumen atau perut. Rumen sendiri ya berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian ada retikulum. Retikulum itu tempat pencampuran atau pengadukan makanan menggunakan enzim. Kemudian ada omasum. Omasum itu berfungsi sebagai pencampuran makanan secara kimiawi atau penghalusan makanan secara kimiawi. Kemudian ada abomasum. Nah, abomasum ini adalah perut sebenarnya, di mana di abomasum ini terjadi pencernaan makanan menggunakan enzim-enzim yang terdapat dalam perut ternak. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kopropagi? Kopropagi adalah peristiwa di mana kelinci memakan kembali feses yang masih basah. Mengapa hal demikian terjadi? Karena di dalam feses yang masih basah tersebut terdapat beberapa nutrien atau banyak nutrien yang sangat berguna untuk tubuh kelinci tersebut, sehingga kelinci tersebut mengkonsumsi kembali atau memakan kembali feses yang masih basah tersebut, kemudian akan dikeluarkan menjadi feses yang lebih kering. Nomor selanjutnya yaitu 5 jenis tulang yang menyusun kolumna vertebralis. Yang pertama itu ada ossa vertebrae cervicalis atau ruas tulang leher. Yang kedua itu ada ossa vertebrae thoraciaceae atau ruas tulang dada. Yang ketiga itu ada ossa vertebrae lumbales atau ruas tulang pinggang. Yang keempat itu ada ossa vertebrae sacrales atau ruas tulang kemudi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada ossa vertebrae caudales atau ruas tulang ekor. Kemudian nomor selanjutnya itu ada mengenai jenis-jenis bulu. Menurut letaknya, jenis bulu itu terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama itu tentrices, yaitu bulu yang menutupi badan. Kemudian yang kedua itu red
trices atau bulu yang berada pada pangkal ekor. Vexillumnya simetris dan berfungsi untuk kemudi. Yang ketiga yaitu remiges atau bulu pada sayap. Kemudian yang keempat itu paraterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian yang lima atau terakhir itu ada alaspuria atau alula, yaitu bulu kecil yang menempel pada ibu jari, yaitu ibu jari kedua pada ekstremitas posterior. Kemudian nomor selanjutnya yaitu mengenai sistema respiratoria pada kelinci. Seperti gambar yang telah kita gambar sebelumnya, di situ terdapat trakea. Trakea yaitu jalur keluar atau jalur masuk udara dari pulmo. Kemudian ada bronkus. Bronkus yaitu percabangan tenggorokan. Kemudian itu ada bagian-bagian dari lobus. Nah, setiap lobus ini memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu untuk pertukaran gas.